Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terhubung di kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi umur kita dan juga anak kita, harta kita juga demikian. Begitu pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan soleh. Pada hari ini saudara-saudari sekalian, kita membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Umar, perbuatan Umar radhiyallahu taala an yang ingin mengambil pelajaran atau perkataan dari kitab-kitab sebelum Islam. Kita bacakan hadisnya. Dan ini adalah hadis yang ke-23 dari kitab Arba'una Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, anna Umar Ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin al-Khattab ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin, dengan sebuah kitab, asabahu min ba'di ahli kitab, yang beliau dapatkan dari sebagian ahli kitab. Faqara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihatnya, faqara'ahu, membacanya. Faghadiba, maka marahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan beliau berkata, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah engkau kebingungan di dalamnya wahai Ibn al-Khattab, yaitu Umar bin al-Khattab, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah, saya telah datang dengannya kepada kalian dengan syariat atau pesannya atau ajaran yang putih bersih. La tas'aluhum an syai'in, janganlah kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu apapun. Fayukhbirukum bihaqqin, kemudian mereka mengabarkan kepada kalian bihaqqin, tentang sesuatu yang hak, fatukadzibu bihi, sehingga kalian pun mendustakannya, au bibatilin, atau dengan sesuatu yang batil, fatusaddiqu bihi, kemudian kalian pun membenarkannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, law anna Musa kana hayyan, seandainya Musa itu hidup, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, maka tidak berhak baginya kecuali dia harus mengikutiku, yaitu mengikuti syariat yang aku bawa. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami bahwasanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin al-Khattab karena beliau kagum dengan perkataan yang beliau dapatkan di dalam catatan atau buku-buku sebelum agama Islam. Di dalam riwayat lain dijelaskan, inna, kata Umar radhiyallahu taala anhu, inna nasma'u, sesungguhnya kami mendengar, ahaditha min Yahud tu'jibuna, perkataan-perkataan dari orang-orang Yahudi, kemudian perkataan itu membuat kami kagum, takjub. Afatara an naktuba ba'daha, bagaimana pendapatmu jika kami menulis sebagian perkataan tersebut. Jadi minta saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak kita menulis sebagian perkataan tersebut. Nah, ini
menunjukkan bahwa ada perkataan-perkataan yang membuat Umar terkagum-kagum dengan hal tersebut. Begitu pula kata Umar dalam riwayat yang lain, anna ahlal kitab, sesungguhnya ahli kitab haddatsuna bi ahadits qad akhadhat bi qulubina. Ahli kitab telah menyebutkan perkataan-perkataan yang sangat menyentuh di dalam hati kami. Wa qad hamamna an naktubaha, dan kami sangat bertekad untuk menulisnya. Ya, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amutahawwikuna antum kama tahawwakat al-yahud wa nasara. Apakah kalian terheran-heran atau kebingungan? Apakah kalian kebingungan sebagaimana orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara kebingungan ya dengan syariat mereka sendiri? Dan Islam ayyuhal ikhwan adalah agama yang sangat jelas. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang berupa Al-Qur'an. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk mengambil pelajaran dari buku-buku yang telah diketahui bahwasanya ada tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu perubahan atau adanya penambahan dan juga pengurangan di dalam kitab-kitab tersebut. Yang bertahan, kitab suci yang bertahan sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Tidak ada kitab suci yang bertahan dan bisa dipastikan keasliannya kecuali Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Jadi kita bisa memahami bahwasanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran itu adalah penjagaan yang pasti dan terbukti bahwa Al-Quran ya Al-Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dada-dada manusia. Ya, di dalam hati-hati manusia. Dijaga dengan hafalan tanpa melihat tulisan. Maka dari zaman sahabat ya sampai zaman sekarang, begitu pula sampai nanti diwafatkan seluruh kaum muslimin mendekati hari kiamat, maka ada saja orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan hafalan-hafalan mereka. Ini jaminan. Yang kedua, Al-Quran dijaga tulisannya. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan ayat, kemudian ditulis ayat tersebut. Ya, ditulis ayat tersebut oleh para sahabat. Ya, maka itu menjadi catatan yang bisa dibuktikan dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah pencatatan Al-Quran yang tadinya ditulis di lembaran-lembaran dan di pelepah-pelepah kurma, ya kemudian ketika penggabungannya itu sahabat yang menulis wahyu itu hafal Al-Quran, dia telah menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak akan memasukkan ke dalam mushaf sampai menemukan bukti tulisan, sampai menemukan bukti tulisan berbentuk tulisan yang sesuai dengan hafalan yang beliau hafal. Dan alhamdulillah semuanya itu bisa dibuktikan ya, semuanya dengan hafalan tidak pernah berubah bifadlillahi ta'ala. Seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan buatan manusia. Al-Quran ini bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendapatkan faidah dan pembuktian-pembuktian yang sangat banyak akan benarnya Al-Quran. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita potong-potong hadis yang kita pelajari ini. Umar bin Al-Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah catatan yang dia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Ya. Maksudnya telah kita jelaskan bahwasanya ada sebagian perkataan yang membuat Umar bin Al-Khattab terkagum-kagum, menyentuh hati Umar bin Al-Khattab, dan beliau ingin mengabadikannya, menulisnya dan mengambil faedah darinya. Maka dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Umar, faghadiba, beliau pun marah.
Kenapa? Sejatinya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sampingnya, masih hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya, dan beliau adalah orang yang menyampaikan wahyu, seorang nabi, seorang rasul yang bertugas untuk menyampaikan syariat, wahyu, dan beliau masih hidup. Kemudian Al-Quran juga masih diturunkan. Mengapa lebih perhatian kepada kitab-kitab yang sebelumnya daripada Al-Quran ini sendiri? Mengapa lebih perhatian kepada perkataan-perkataan sebelumnya daripada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan, cukuplah dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar bin Al-Khattab, amutahawwikuna antum, ya, dalam riwayat amutahawwikuna fiha ya ibn Al-Khattab, apakah kalian itu dalam keadaan kebingungan dalam beragama, ya, kalian tidak mengenal agama kalian sehingga kalian butuh untuk mengambil dari ahli kitab, wahai Ibnu Al-Khattab? Maka kata beliau, walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah, saya datang kepada kalian demi yang jiwaku berada di tangannya, saya telah datang kepada kalian dengan ajaran yang putih bersih. Coba kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menerangkan bahwa kalian itu seperti orang-orang yang dalam keadaan bingung, padahal ada Al-Quran dan juga ada hadis. Saya datang kepada kalian sebagai seorang nabi, ya, dan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga benar, putih bersih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum mithla baydha lailuha kanahariha, saya telah meninggalkan kalian baydha naqiyah, ya, dengan meninggalkan ajaran yang putih bersih, siangnya seperti malamnya. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut illa halik, kecuali dia akan binasa. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Al-Khattab dan para sahabatnya ditegur, ya, kalian itu seperti orang yang kebingungan sehingga kalian mencari orang lain, mencari, ya, orang lain atau petunjuk dari selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sebagian alasannya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui bahwasanya yang namanya kitab-kitab sebelum, kitab suci sebelum Al-Quran itu mengalami perubahan. Ya, mengalami apa? Mengalami perubahan-perubahan. Kita mengetahui akan hal tersebut. Oleh karena itu Nabi memperingatkan, la tas'aluhum an syai'. Janganlah kalian bertanya kepada mereka dengan sesuatu apapun. Fayukhbirukum. Kemudian mereka mengabarkan kepada kalian bihaqqin, suatu yang hak, fatukadzibu bihi, kemudian kalian dustakan dia, au bibatilin, kemudian mengabarkan dengan suatu kebatilan, fatusaddiqu bihi, kemudian kalian membenarkannya. Maksudnya apa? Yang namanya kitab suci agama sebelum Islam, kitab suci sebelum Islam itu mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan saya yang berkata, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya menyatakan hal ini. Terjadi perubahan, ada penambahan, ada pengurangan. Ya, bahkan ketika yang namanya kitab suci tersebut diubah ke dalam bahasa lain, maka ini kan pengubahan bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu kan sesuai dengan pemahaman dari penerjemah. Bisa saja penerjemah itu amanah, ya, bisa saja amanah, tetapi bisa saja tidak amanah. Bisa saja pemahamannya benar, bisa saja pemahamannya salah. Kan bisa. Bisa jadi dia itu benar-benar ilmiah, mempertahankan seperti bunyi aslinya. Bisa jadi itu ada campur tangannya. Bagaimana disebutkan di dalam ayat, mereka merubah kalamullah, merubah perkataan Allah di dalam kitab-kitab suci, ya, yang diturunkan kepada mereka. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa jadi mereka itu berkata benar, menyampaikan suatu kebenaran, tapi ternyata kalian malah
mendustakannya, menyalahkannya. Dan bisa jadi itu adalah sesuatu yang salah, tapi karena kalian mengaguminya, akhirnya apa? Akhirnya kalian merasa itu benar. Jadi ini adalah hal yang kontradiksi, terjadi perbedaan. Ya, karena para sahabat tidak tahu ini wahyu atau bukan wahyu. Yang menurut mereka perasaan mereka benar, maka mereka akan benarkan. Yang menurut mereka itu salah, maka mereka akan salahkan. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan berani untuk mengambil pelajaran atau ilmu-ilmu dari yang bukan petunjuk dari selain Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna Musa, seandainya Musa itu kana hayyan, beliau masih hidup, ya. Beliau itu hidup saat ini, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Maka tidak berhak dia kecuali harus mengikutiku. Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memahami bahwasanya di dalam hadis ini terdapat pelajaran agar kita menjauhi buku-buku orang kafir, buku-buku selain orang Islam, karangan selain orang Islam. Begitu pula menjauhi buku-buku yang menyimpang, buku-buku yang sesat. Kalau terjadi kesesatan, ya, maka bukan berarti kita ingin biar wawasan kita bertambah, akhirnya kita mempelajari kesesatan tersebut. Tidak, itu tugasnya para ulama yang tugasnya apa? Yang memiliki tugas untuk membantah aliran-aliran sesat. Ya, mereka memang sudah berilmu. Adapun orang-orang awam maka tidak diberikan kesempatan. Ya, tidak diberikan kesempatan, itu bukan ranah mereka. Itu bukan ranah mereka. Nah, kita katakan untuk melihat kepada kutub-kutub atau kutub itu kitab-kitab atau tulisan-tulisan literatur atau makalah-makalah orang-orang yang sudah jelas menyimpang, maka itu terlarang. Tidak boleh kita mempelajarinya, ya, tidak boleh kita membacanya karena ditakutkan kita akan terpengaruh dengan kesesatan mereka. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kalian kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maksudnya jangan sembarang mengambil ilmu agama. Bahkan ketika Ibnu Abbas, ya, ketika telah terbunuh Utsman bin Affan, yang dibunuh oleh orang-orang yang memberontak, mereka sampai memutuskan tangan Utsman bin Affan yang sedang membaca Al-Quran, dan mereka membunuh Utsman bin Affan di rumahnya padahal beliau sedang beribadah. Kenapa? Ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Mereka menuntut keadilan, ya, tetapi ternyata ujung-ujungnya mereka memaksa mengambil harta. Ya, mereka memaksa untuk mengambil harta di tempat penyimpanan harta, zakat dan juga sedekah, tetapi mereka apa? Ya, pulang dengan membawa harta tersebut. Pada intinya apa? Ayo ikhwan, bukan keadilan yang mereka tuntut, tetapi adalah bagaimana mereka mendapatkan bagian dari dunia ini. Nauzubillahi min dzalika. Coba lihat bagaimana kesesatan itu bisa sampai membunuh khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma dulu masa'alu anil isnad, mereka dulu tidak bertanya tentang jalur periwayatan berita. Falamma waqa'atil fitnah, setelah terjadi fitnah yaitu terbunuhnya Utsman, qalu, mereka pun berkata, sammu lana rijalakum, sebutkanlah laki-laki yang membawa kabar dari kalian. Fayunzaru, dan dilihat kabar tersebut, in kana min ahli sunnah, apabila termasuk ahli sunnah,
apabila termasuk ahli sunnah, fayu'khadhu hadithuhu, ya, maka akan diambil hadisnya. Wa in kana min ahlil bid'ah fala yu'khadhu hadithuhu. Apabila termasuk ahli bid'ah, yaitu yang bukan ahli sunnah, maka ditinggalkan hadisnya. Ini menunjukkan kita harus berhati-hati dalam menerima kabar, terutama kabar-kabar dari selain ahli sunnah. Begitu pula selain kabar ilmu agama juga tidak boleh kita mengambil dari mereka. Dan kita selalu diingatkan oleh para ulama agar jangan membaca buku-buku yang sesat, buku-buku yang menyimpang, karena akan berpengaruh. Walaupun mungkin sekarang tidak berpengaruh, kita tidak tahu bahwa fitnah itu bisa bercongkol sampai sekian lama. Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru misalkan yang namanya fitnah, kebid'ahan atau syubhat atau kerancuan atau kesesatan yang ada di dalam keyakinan kita itu ternyata adalah suatu kesesatan. Bisa jadi seperti itu, ayyuhal ikhwan. Oleh karena itu para ulama selalu mewanti-wanti agar tidak membaca buku-buku ahli bid'ah, buku-buku orang yang sesat. Ya, begitu pula tidak menghadiri kajian-kajiannya, tidak duduk di majelis-majelis mereka, dan juga tidak bersahabat, menjadi kawan baik mereka, ya, yaitu kepada ahli bid'ah. Semua ini untuk penjagaan. Ya, semua ini untuk apa? Untuk menjaga agar orang yang sudah berakidah ahli sunnah wal jamaah tidak jatuh ke dalam kesesatan-kesesatan yang mengantarkan mereka kepada kesesatan dan juga neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Di dalam hadis ini terdapat juga pelajaran bahwa terdapat apa pelajaran kita harus mencukupkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa Al-Qur'an yang pertama, yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati." Saya telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya maka kalian tidak akan tersesat. Kitaballah wa sunnati, ya, wa sunnati kitaballahi wa sunnata rasulihi. Kitab Allah dan sunnah rasulnya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz lain, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah sunnati. Saya telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Jadi kita cukupkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tidak hanya mencukupkan kepada Al-Quran, harus berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kita mendapatkan perkataan kita cukup pakai Al-Quran, ya, yang namanya hadis itu begini, jangan didengarkan. Itu adalah perkataan yang menyimpang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengikuti, ya, mengikuti ajaran beliau, dan beliau mewanti-wanti, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru di dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap yang baru itu adalah kebid'ahan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti agar kita terjauhkan dari hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Saudara-saudari sekalian, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna. Maka tidak perlu kita mengambil pelajaran dari syariat-syariat sebelum Islam, ya, atau misalkan syariat-syariat yang baru muncul nanti, tidak. Tetapi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan saya telah sempurnakan kenikmatanku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridha Islam menjadi agama kalian.
Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu sempurna. Yang sudah sempurna misalkan air, ya, ini di gelas, airnya sudah sempurna, ya kan? Apabila kesempurnaan itu ditambah, ya maka akan tumpah. Begitu pula kalau misalnya kita sedot nih, berarti dia berkurang. Maka dia ketika kita mengurangi syariat, maka dia akan berkurang. Ya, kemudian ayol ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang sudah sempurna tidak membutuhkan penambahan dan tidak membutuhkan apa? Pengurangan. Dan ketahuilah ayol ikhwan, banyak sekali sekarang orang-orang yang sudah perhatian dengan Islam, ya, sudah perhatian dengan Islam, tetapi mengatakan, wah yang ini sangat keras, yang ini dikit-dikit haram, yang ini dikit-dikit tidak boleh, yang ini begini. Kita katakan, kalau beragama itu mengikuti siapa? Kalau beragama itu mengikuti siapa? Tentunya mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan apabila terjadi perselisihan, kan sudah disebutkan jalan keluarnya. Wa in tanaza'tum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih pada sesuatu, ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan mana Al-Qur'annya, mana As-Sunnahnya, mana kembali kepada Allah berarti mana Al-Qur'annya, kembalikan kepada Rasul berarti apa? Mana Sunnahnya. Kan selesai. Jangan kita memakai perasaan kita di dalam beragama. Ya, jangan kita, oh ini benar perasaan saya, ini benar perasaan dalam mimpi saya benar, perasaan dari kiai saya benar. Taib. Dan juga jangan berdalil bahwasanya kami sudah mendapatkan, ya, dari apa? Dari nenek moyang kami. Wah, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya. Kalau misalkan nenek moyangnya suka mencuri, akhirnya dia ikut mencuri seperti itu. Kalau misalkan nenek moyangnya suka berzina, maka dia juga suka berzina. Kalau misalkan nenek moyangnya, misalkan ayol ikhwan, misalkan nenek moyangnya apa? Nenek moyangnya melakukan kesyirikan, menyembah misalkan Tuhan selain Allah, itu agama yang dilakukan oleh nenek moyangnya, apakah juga diikuti? Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat agama Islam. Saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini merupakan, kalau kita berselisih maka kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya kan, selesai. Ya, selesai. Begitu pula kata Nabi SAW ketika menyebutkan, Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi. Mereka itu adalah orang yang semisal dengan apa yang aku bawa saat ini. Aku berada di atasnya saat ini, wa ashabi, dan juga para sahabatku. Ya. Jadi kita katakanlah untuk menimbang Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita lihat standar kita lagi adalah apa? Apakah di seperti itu dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan jangan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan seenak hati kita. Contohnya kita sebutkan ayol ikhwan, ada orang-orang yang berkecimpung di dalam otaknya, ya, mengatakan otaknya adalah yang terhebat dan sebagainya. Kemudian mereka mengotak-atik Al-Quran dan mengatakan wala taqrabuz zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Kemudian apa perkataan mereka? Mereka ingin mengubah agama. Kata mereka, yang tidak boleh itu mendekati zina. Kalau berzina boleh. Na'udzubillahi min dzalika. Apakah seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibantah dalam Al-Quran, dibantah. Ya, di dalam hadis-hadis Nabi SAW lebih banyak lagi tentang keharaman zina. Maka kalau misalkan kita mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan hawa nafsu seperti ini,
ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini terdapat keutamaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau adalah seafdal-afdal umat, karena Nabi Musa kalaupun hidup maka beliau pun wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anbiya, sebaik-baik para nabi, afdalur rusul, sebaik-baik rasul, afdalul ulil azmi, dan sebaik-baik ulul azmi dari kalangan para rasul. Kemudian sebagaimana Allah katakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul, sebagian mereka ya kami utamakan dari sebagian yang lain. Berarti para rasul juga bertingkat-tingkat dalam keutamaannya, dan disepakati oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah afdalu al-anbiya, afdalur rasul. Ya, bahkan afdalun nas. Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik sebaik-baik nabi, dan juga sebaik-baik rasul. Begitu pula di sini disebutkan ayyuhal ikhwan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Ya, keutamaan Nabi Musa alaihi salam, dan bahwasanya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut nama nabi yang lain, ya kan? Tapi menyebut nama Nabi Musa alaihi salam. Ya, menyebut nama Nabi Musa alaihi salam, tidak menyebut nama nabi yang lain, tapi menyebutkan nama Nabi Musa. Maksudnya apa? Nabi Musa itu banyak pengikutnya. Ya, selain Nabi Isa alaihissalam. Banyak pengikutnya, dan mereka banyak orang-orang yang pintar, yaitu keturunan Bani Israel adalah orang-orang yang pintar. Di dalam memahami agama pun mereka sangat pintar. Hanya saja mereka banyak orang yang fasik, yang tidak mau beramal dengan ilmu mereka, ya kan? Akhirnya digunakan nama Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam, dan tidak disebutkan nabi-nabi yang lain. Dan beliau mengatakan, seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan beliau tidak akan berhak melakukan kecuali mengikuti ajaran yang aku bawa. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan, maka bisa melayangkan SMS-nya atau WA-nya ke nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Begitu pula yang ingin interaktif, ya bisa menelepon ke nomor yang tercantum juga di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti tolong dimatikan suaranya, ya, suara TV-nya biar dimatikan, biar hanya suara telepon saja. Taib, insyaallah. Nah, kemudian tapi nanti setelah materi, untuk pertanyaan langsung itu kita minta setelah materi saya selesai. Dan kita juga memahami ayyuhal ikhwan bahwa syariat Islam ini tadi sudah katakan sempurna. Kita katakan syariat yang sempurna. Dan kita juga mengatakan bahwa syariat ini tidak akan dihapus. Syariat Islamiyah adalah syariat yang menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Kalaupun ada yang diamalkan oleh Islam, itu setelah ditetapkan oleh Rasulullah SAW menjadi syariat kita juga. Ya, ditetapkan oleh Nabi SAW menjadi syariat kita juga, maka menjadi syariat Islam. Jadi syariat Islam. Begitu pula yang namanya syariat Islamiyah, tidak akan ada yang boleh menghapusnya atau menggantinya dengan yang lain. Sebagaimana disangka oleh orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang atau ahlu bid'ah, mereka bertujuan untuk merubah syariat Islam yang mulia ini. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, bahwasanya yang namanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah manhaj yang hak. Ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau manhaj salaf adalah manhaj yang a'lam, yang lebih paham, yang lebih mengetahui, dan juga aslam,
dan juga lebih selamat jika kita mengikutinya. Dan yang ketiga, manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj yang ahkam, yang penuh dengan lebih berhikmah, yang lebih berhikmah. Adapun perkataan sebagian ahli bid'ah, bahasanya manhaj atau jalan ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah itu adalah jalan yang aslam saja. Sedangkan jalan orang-orang belakangan ini adalah jalan yang a'lam dan ahkam, lebih berilmu dan lebih berhikmah. Ya, kalau mau aslamnya, mau lebih selamatnya, memang ikuti apa? Jalan kaum terdahulu dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam bermuamalah. Tapi kita katakan tidak. Yang namanya ahli sunnah wal jamaah mengikuti jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pengikut mereka dalam kebaikan, di dalam kebaikan. Dan kita ketahui bahwasanya sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat, kemudian murid-murid beliau yang disebut dengan tabi'in, dan murid-muridnya yang berikutnya itu tabi'ut tabi'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya dan generasi yang setelahnya, yaitu generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allahu a'lam bissawab. Silakan Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan. Baik, silakan bisa diajukan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan dibacakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah Nabi Musa alaihissalam berpenampilan seperti kaum Yahudi yang kita lihat saat ini, yaitu memanjangkan jenggot, kumis, dan juga rambut di dekat dahi? Syukran jazakumullah khairan. Ummu Abdurrahman, Pekanbaru. Baik, ayo ikhwan, bagaimana tentang penampilan Nabi Musa alaihi salam? Apakah dia seperti orang Yahudi saat ini, memanjangkan rambut, memanjangkan jenggot, kemudian berpakaian seperti ala Yahudi zaman sekarang ini? Maka kita katakan Allahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya, ya. Kita tidak mengetahui kabar tersebut. Hanya saja ayyuhal ikhwan, ya. Kita mendapatkan berapa kabar tentang fisik beliau, seperti beliau dia sangat kuat, ya kan. Kemudian bagaimana warna kulit beliau, kemudian sebagian ciri seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi masalah yang lain kita tidak mendapatkan kabar tentang hal tersebut. Dan kalaupun kita mendapatkan kabar tentangnya, maka itu tidak berarti apa-apa untuk kita, dan kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Islam dan juga pakaiannya kaum muslimin. Allahu a'lam bissawab. Silakan. Baik. Tidak ada, ya barakallahu fikum jami'an. Saya rasa cukup materi kita pada hari ini, dan kita ingatkan ayyuhal ikhwan bahwasanya syariat Islam ini syariat yang sudah sempurna. Yang sempurna itu tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangi. Namanya tidak sempurna kalau butuh penambahan dan butuh pengurangan. Dan yang jelas juga, ya, kita juga ketika menyampaikan kepada orang lain, ya, kepada orang lain tidak harus memaksakan pendapat kita, ya, tidak harus memaksakan pendapat kita kepada orang lain atau melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat seperti merusak sehingga menimbulkan petaka atau mudarat yang lebih besar. Ya, sebagaimana kalau misalkan ada orang memasang sesajen misalkan, kemudian ditendang, dihancurkan, diviralkan, ya kan, diviralkan dan menunjukkan bahwa ini adalah gini. Akhirnya apa? Orang-orang yang masih bersesajen tidak bisa menerima hal tersebut, padahal dari zaman dahulu kiai kita, guru kita, dan juga kakek-kakeknya dan sebagainya di dalam pelajaran tauhid melarang hal tersebut, dan ini termasuk bagian dari kesyirikan. Jadi budaya kita ini ada budaya yang sesuai dengan syariat Islam, dan ada juga budaya-budaya yang menyimpang dari syariat Islam. Allahu a'lam
bisawab. Mari kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga mengikuti jalan as-salaful ummah, salafus salih, yaitu kaum terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, dan mereka telah meletakkan kaidah-kaidah ilmu yang bisa dipakai insyaallah di setiap zaman. Dan dengan belajar dan juga mempelajari kaidah-kaidah tersebut, alhamdulillah para ulama yang mengikuti jalan-jalan mereka bisa menimbang hukum ya dengan benar, bahkan bisa berijtihad ya, dan juga menyampaikan hukum yang sebelumnya tidak ada di zaman-zaman tersebut bifadlillahi ta'ala. Oleh karena itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.